Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar kalian hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik-baik saja karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Senang sekali rasanya dapat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian lagi di tempat ini. Sama-sama kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dalam acara Morning Call pada pagi hari ini. Ya, saya percaya bukan suatu kebetulan kita dapat bertemu di tempat ini. Dan juga saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini sedang berbicara pada Anda dan saya saat ini. Sebelum kita berkhotbah, mengadakan khotbah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan pada kami semua tempat ini untuk dapat bertemu, untuk dapat mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu dan juga firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami semua, berikanlah kami telinga dan hati seorang murid yang siap untuk ditegur, siap untuk diajar, dan juga berkatilah dan urapilah bibir lidah hamba-Mu ini ya Bapa, agar semua yang disampaikan pada pagi hari ini adalah sesuai dengan isi hati-Mu saja ya Tuhan, dan agar nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, berperkaralah dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda datang ke dokter gigi? Hampir semua orang tidak terlalu senang bila harus pergi ke dokter gigi. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita datang ke dokter gigi pasti yang dirasakan tidak nyaman. Pasti yang dirasakan akan ada rasa sakit, rasa takut dan lain sebagainya. Kalau kita lagi sakit gigi aja rasanya takut untuk ke dokter gigi ya kan. Apalagi kalau kita merasakan kita baik-baik aja kok. Ngapain kita ke dokter gigi? Kita pasti kan pede dengan gigi kita, benar gak? Tapi kita datang ke dokter gigi, kita tahu tujuan dari dokter gigi itu bukan untuk menyakiti kita. Tujuan dari dokter gigi adalah menyembuhkan kita. Mengapa sih di segmen hari ini kita membahas tentang dokter gigi? Saya ingin sharing sebuah pengalaman yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Tuhan menempatkan saya untuk melayani anak-anak remaja di cabang kami, yaitu di Departemen Next Gen. Saya percaya bukan suatu kebetulan Tuhan menempatkan saya untuk melayani mereka. Dan juga saya dipertemukan dengan sepasang anak muda di Next Gen tersebut yang sedang menempuh pendidikan sebagai dokter gigi. Dalam studinya, seorang calon dokter gigi pasti membutuhkan pasien untuk mereka rawat. Dan juga pasien tersebut adalah kesempatan bagi mereka untuk praktek memelihara gigi. Ya, mereka mendatangi saya, mereka menawarkan kepada saya, mau nggak di scaling giginya sama kita? Gratis, dia bilang gitu. Mereka menerangkan bahwa scaling itu proses merawat gigi dan lain sebagainya, dan juga membersihkan gigi dari kotoran, dari plak dan karang gigi. Sebagai manusia normal, mendengar kata gratis tentu langsung tertarik ya Kak. Apalagi saat itu merasa, gigi saya bagus kok, gigi saya terawat, karena saya percaya diri bahwa saya setiap hari rajin sikat gigi. Saya nggak suka makan yang manis-manis, dalam hati juga saya merasa palingan ketika mereka periksa nanti, mereka kaget, wah giginya Anda bersih sekali. Saya percaya seperti itu, saya sangat pede. Nah, singkat cerita, akhirnya kami bertemu di universitas tempat mereka menempuh pendidikan. Setelah pendaftaran, saya akan langsung ditindak oleh mereka. Nah, apa sih yang membuat saya kaget? Yang membuat saya kaget adalah ketika mereka mulai memeriksa gigi saya satu persatu. Ternyata respon dari mereka berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Ternyata mereka bilang, ternyata di gigi Anda banyak kotoran. Di gigi Anda itu banyak plak dan juga ada beberapa karang tipis yang sudah mulai muncul. Ternyata gigi saya tidak sebersih dan tidak seterawat yang saya pikirkan. Walaupun saya setiap hari sudah merawatnya. Oke lah, mungkin ada yang salah dengan gigi saya. Saya merasa, proses scaling kan biasanya nggak sakit. Proses scaling nggak susah, nggak bakal gimana. Dan juga mereka bilang karangnya itu tipis. Pasti cepatlah prosesnya, nggak bakal sakit gimana. Apa yang terjadi saudara? Ternyata selama proses scaling itu membuat saya meringis kesakitan, sangat kesakitan sekali. Nah, bahkan tidak sekali dua kali saya mengerang kesakitan. Sampai keringat dingin bercucuran, saking sakitnya. Ternyata kotoran dan plak yang ada dalam gigi saya itu tertanam jauh ke dalam hingga ke dalam gusi. Sehingga proses pembersihannya itu membuat mulut saya sedikit berdarah-darah. Ya,
proses ini nggak selesai dalam satu sesi. Ternyata setelah melewati sesi yang penuh dengan kesakitan itu, mereka bilang, saya harus datang lagi untuk 2 dan juga ketiga kalinya. Bayangin, untuk menjalani yang pertama saya sudah sangat berat sekali untuk melangkah. Kali ini saya harus kembali lagi ke tempat yang sama dan merasakan hal yang sama. Bayangkan betapa beratnya kaki saya untuk melangkah ke tempat itu. Karena kita tahu apa sih penderitaan yang akan saya alami di dalam sana. Tapi semua kesempatan dan proses yang saya alami di dalam tempat itu, bertemu dengan banyak dokter gigi, melihat bagaimana prosesnya, itu mengajarkan saya banyak hal. Dan Tuhan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa antara hubungan dokter gigi dengan pasiennya dan juga antara hubungan Tuhan dengan manusia. Mungkin dari kejadian yang sederhana ini Tuhan berbicara kepada saya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan bekerja seperti dokter gigi dan kita adalah pasiennya. Sedangkan dosa dan kesombongan kita adalah plak dan karang gigi tersebut. Karena kasih-Nya, Ia tidak membiarkan kehidupan kita untuk terus dirusak oleh dosa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini kita ambil dari kitab Wahyu, yaitu di kitab Wahyu 3, ayatnya yang ke-19 dan ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pada poin yang pertama, kita akan membahas Tuhan sebagai dokter gigi, yaitu adalah ketika Tuhan membersihkan apa yang tidak kita sadari. Bapak Ibu Saudara, karang gigi seringkali tidak terlihat oleh pemiliknya kan? Walaupun kita mungkin melihat di cermin dan lain sebagainya. Kadang-kali kita tidak bisa melihat apakah gigi kita bersih atau kita ada kotoran di dalam gigi kita. Karena mungkin posisinya ada di dalam belakang gigi. Atau mungkin gigi yang paling belakang. Atau bahkan dalam kasus saya, karang giginya ada di dalam gusi. Tetapi dokter gigi ini orang lain yang dapat melihat dengan jelas keadaan dari gigi kita. Nah, ketika dibersihkan melalui scaling, rasanya itu nggak nyaman. Ada rasa sakit, ada darah, ada linu. Namun hasilnya apa saudara? Gigi kita menjadi sehat kembali. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita. Kadang kesombongan, kadang ego kita, kadang kepahitan yang ada dalam hati kita. Dan sikap merasa diri paling benar itu yang tidak kita sadari. Itu adalah kotoran-kotoran dalam kehidupan kita. Tuhan akan memakai firman-Nya, Tuhan akan memakai tegurannya, Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk menunjukkan apa sih yang harus dibersihkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan menolak teguran Tuhan, sebab teguran adalah bukti kasih Tuhan. Teguran seringkali menciptakan rasa sakit, tapi hati yang rela ditegur dapat dipulihkan dengan sempurna. Poin yang kedua, di mana Tuhan bekerja sebagai dokter gigi, adalah ketika Tuhan tidak hanya menutup masalah, tetapi Tuhan menyembuhkan akar persoalannya. Apabila kita memiliki gigi yang berlubang, dokter gigi itu nggak langsung menambal gigi tersebut. Mungkin bagian yang kotor akan dia bersihkan, bagian yang kotor akan dia buang, agar kerusakan yang ada tidak terus menyebar di dalamnya. Dokter gigi tidak langsung menutup ketika di dalamnya ada sesuatu yang busuk. Dokter gigi akan membuang semuanya. Ketika semua sudah bersih, baru dokter gigi itu akan menutup semuanya. Demikian juga Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Tuhan tidak hanya ingin kita terlihat baik-baik saja di luar. Tuhan tidak ingin kita terlihat diberkati dan lain sebagainya. Tetapi di dalamnya kita merasakan ada sakit hati, ada kepahitan dan lain sebagainya. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Juga seringkali Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita. Seringkali Tuhan tidak langsung membuat orang di sekitar kita untuk berubah. Tuhan akan menyembuhkan luka hati. Tuhan akan menyembuhkan kepahitan. Dan juga Tuhan akan menyembuhkan dan menghilangkan dosa-dosa yang disembunyikan.
Semuanya itu harus kita bawa kepada Tuhan, agar Tuhan bisa memulihkan dari akarnya. Pertobatan yang sejati selalu mendahului pemulihan yang sejati. Saudara, poin yang ketiga sebagai dokter gigi, Tuhan kadang mengambil sesuatu demi kebaikan kita. Ada kalanya ketika kita datang ke dokter gigi, ternyata gigi kita sudah terlalu rusak, ternyata ada gigi kita yang salah tumbuhnya, sehingga mau gak mau gigi tersebut harus kita cabut, harus diambil. Karena kalau misalkan gigi itu tetap dipertahankan, gigi tersebut dapat merusak gigi-gigi yang lain. Gigi tersebut dapat merusak fungsi dari rahang kita, merusak struktur dari mulut kita. Demikian pun dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita kehilangan sesuatu. Mungkin yang kita hilangkan itu adalah kebiasaan lama kita. Atau mungkin Tuhan mengambil hobi kita, kenyamanan kita, atau pekerjaan kita. Bahkan relasi yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Saat itu ketika kita kehilangan pasti akan terasa berat. Mungkin muncul perasaan, kok Tuhan gak adil ya? Saya sampai harus merasakan kehilangan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan sedang menjaga kehidupan kita agar kita dapat bertumbuh dan bertumbuh semakin sehat. Apa yang seringkali Tuhan ambil bukan untuk menghukum kita, saudara, tetapi untuk menyelamatkan kita. Sebagai penutup, ada satu firman yang kita baca, yaitu di kitab Wahyu 3 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Pagi ini Tuhan kembali mengetuk pintu hati setiap kita. Saudara, mungkin ada kesombongan yang harus dibersihkan. Mungkin ada dosa yang harus dibereskan. Mungkin ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Mari kita ambil waktu sejenak di saat yang teduh ini. Jangan mengeraskan hati. Bukalah hati kita kepada Tuhan. Izinkan Dia melakukan pekerjaannya. Sekalipun prosesnya gak selalu nyaman. Karena di balik setiap teguran Tuhan selalu ada kasih. Dan di balik setiap proses selalu ada pemulihan. Kiranya pagi ini kita mulai dengan hati yang bersih. Kita hidup yang dipulihkan. Dan kita memiliki komitmen baru untuk berjalan semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu yang terbatas ini sudah selesai menyampaikan sebagian kecil dari isi hati-Mu, Bapa. Tapi Engkau Roh Kudus yang tidak terbatas, yang senantiasa bekerja, memulihkan hati setiap hamba-Mu yang sedang mendengarkan khotbah pagi hari ini. Saat ini kami merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami serahkan semua kesombongan kami Tuhan. Semua ego kami. Dan dengan rendah hati kami rela untuk Engkau pulihkan. Engkau proses agar kami dapat tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau akan menemukan kami kelak dan berkata, baik sekali perbuatan-Mu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kami siap untuk menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita semua yang percaya sudah menerima berkat-Nya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.